Didin dan Dadang adalah sahabat dekat. Sejak lulus madrasah mereka berpisah. Didin kini menjadi seorang karyawan kantoran dan Dadang menjadi seorang pembuat kaos. Setelah sekian lama berpisah, suatu ketika mereka berjanji untuk bertemu. Saat pertemuan itu tiba, betapa bahagianya mereka. Saling sapa dan bercanda mengenang kebersamaan saat masih di bangku madrasah. Hingga akhirnya, mereka sepakat untuk membangun usaha bersama. Didin sudah menjadi karyawan tetap, tapi ia berkeinginan mencari penghasilan tambahan. Sedangkan Dadang adalah pembuat kaos, dan ia ingin mengembangkan usahanya. Mereka sepakat untuk bekerja sama. Didin akan memberikan modal berupa uang kepada Dadang dan Dadang akan menjalankan usahanya. Dan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Pernahkah kalian melihat atau mengalami hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari ini? Ya, itulah yang dinamakan kirot. Secara bahasa kirot artinya meminjam atau memotong. Sedangkan secara istilah artinya pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan bersama ketika akad. Hukum kirot adalah mubah atau boleh, dengan syarat dilakukan untuk kebaikan. Kirot dianjurkan dalam Islam karena terdapat unsur tolong-menolong. Dalam sebuah hadis, Nabi menekankan pentingnya tolong-menolong. Allah akan selalu menolong hamba-hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Rukun dan syarat kirot antara lain. 1. Ada penanam modal dan penerima modal. Syarat untuk keduanya adalah dewasa, sehat akal, dan rela sama rela. 2. Ada modal usaha. Jumlah modal usaha harus diketahui secara jelas oleh penanam modal maupun penerima modal. 3. Ada pekerjaan. Jenis pekerjaan atau usahanya dipilih sendiri oleh penerima modal sesuai kemampuannya dan pemilik modal boleh mengetahui jenis usaha tersebut. 4. Keuntungan. Pembagian keuntungan dibicarakan pada saat awal kerjasama. Harus pula dibicarakan kemungkinan apabila usaha tersebut tidak menghasilkan keuntungan bahkan kerugian. 5. Ijab kabul atau perjanjian. Dalam pengambilan dan penyerahan modal disertai dengan ijab dan kabul dari pemberi modal dan penerima modal secara sah. Selanjutnya kita kenali bentuk atau jenis kirot. Ada beberapa bentuk kirot yang sering terjadi di masyarakat, yaitu usaha sederhana, yaitu kirot yang dilakukan antar perorangan. Pemilik modal memberikan modal kepada orang lain untuk modal usaha. Contohnya Rasulullah pernah menjalankan modal dari Khadijah untuk usaha perdagangan. Usaha modern. Kirot ini berbentuk penanaman saham pada perusahaan bank muamalah, BMT atau Baitul Mal, Tanwil atau koperasi, kemudian dikembangkan untuk berbagai usaha. Demikianlah kisah Didin dan Dadang sang sahabat lama. Semoga ada manfaat di balik cerita ini yang dapat kita petik. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.